Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Ketemu kembali bersama Bung Dan Channel. Kali ini kita akan coba menjawab dari permintaan teman-teman. Pak, coba buatkan kita tutorial cara merakit komputer yang benar. Pada kesempatan kali ini kami akan dibantu oleh adik-adik kami dari SMK Al-Banawa Sikur, Lombok Timur. Hai. Kami akan merakit satu unit komputer. Yang pertama kita bahas satu-satu dari komponen dan alat. Yang pertama ada monitor, motherboard yang kami gunakan di sini Amtron H81. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan prosesor yang support tentunya dengan Amtron H81. Ini kita gunakan Core i5 ya, yang soket 1150. Nanti kita akan dinginkan prosesornya yaitu menggunakan heatsink fan. Nah, ini heatsink fan yang digunakan untuk soket 1150 ya. Ini heatsink fan-nya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu hard disk. Nah, di sini kami menggunakan Seagate dengan kapasitas 1000 GB. Selanjutnya kita juga membutuhkan memori. Nah, ini. Nah, di sini memorinya kami menggunakan DDR3 dengan kapasitas 4 GB. Oke. Nah, selanjutnya mouse. Kebetulan kami pakai merek Voltaire ya, yang sudah banyak beredar di pasaran. Lain itu juga kita butuh keyboard. Ini sebagai alat input juga. Selanjutnya untuk pengamanan motherboard itu sendiri kita butuh juga namanya casing. Nah, ini penampakan casing kita. Nah, casing ini biasanya langsung dilengkapi dengan power supply ya di dalamnya. Ini. Nah, terus yang terakhir bukan adalah kabel power. Ini untuk menghubungkan listrik dari PLN nanti yang masuk ke komputer kita. Ya. Nah, untuk alat-alat tambahan untuk pemasangan nanti kita butuhkan yang pertama ada obeng untuk memasang mur atau baut pada motherboard. Yang kedua itu ada pasta ya. Ini pasta. Ini wajib kita tambahkan ya. Pasta prosesor nanti agar prosesor dengan heatsinknya itu tidak langsung bertemu. Jadi tidak terlalu cepat panas. Ini fungsi pasta ya. Ada juga ini baut untuk nanti mengencangkan ya motherboard dengan casing yang kita akan gunakan. Baik, setelah perkenalan, mari kita akan langsung ke poin perakitan komputernya. Langsung saja kita siapkan dulu motherboardnya. Silakan dulu ya. Kotaknya dipisahkan dulu ya. Kemudian kita siapkan prosesornya. Nah, ini kita buka prosesornya. Oke. Kemudian kita siapkan juga heatsinknya. Boleh kotaknya disingkirkan saja. Kita biarkan. Oke. Untuk tahap pertama kita akan melakukan perakitan pada motherboard. Pertama kita akan melakukan pemasangan prosesor ya. Kita buka dulu kancingan prosesor yang ada di motherboard ya. Nah, caranya seperti itu ya. Kemudian baru masukkan prosesor ke dalam motherboardnya. Oke, di sini jangan sampai salah dalam pemasangan. Pastikan benar-benar tepat ya soket yang ada. Oke, kalau sudah pas baru melakukan pengancingan. Oke, ditekan, iya. Nah, ini cara pemasangan prosesor yang benar. Selanjutnya kita akan melakukan pemberian pasta. Oke, nah ini. Untuk pasta ini sendiri kita akan pergunakan secukupnya saja ya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Baik, secukupnya saja. Nah, kita pakai model ditaruh di tengah. Langsung nanti kita akan pasang heatsink fan-nya.
Untuk pemasangan heatsink fan sendiri, ini masukkan dulu pin putihnya itu ke dalam lubang-lubangnya itu dimasukkan. Setelah posisinya pas, ditekan, besinya itu yang ditekan. Ya. Kemudian tidak lupa kita pasang kabel fan-nya ya. Nah, di sini ada dua, ada sistem fan dan ada CPU fan. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Untuk heatsink fan-nya ya tentu posisi pada CPU fan. Selanjutnya kita akan memasang memori. Nah, di sini kami menggunakan DDR3 4 GB. Kita pasang pada DIMM 1. Baik, jangan lupa sampai bunyi klik ya teman-teman. Setelah masuk pada slotnya, jangan lupa ditekan hingga kuncian pada slotnya itu mengunci. Motherboardnya digeser dulu sedikit. Nah, oke. Kemudian untuk casingnya bisa diletakkan di posisi ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasang motherboard pada casing yang sudah disiapkan. Nah, dalam pemasangan teman-teman jangan lupa perhatikan posisi back panel ya. Portnya itu dimasukkan terlebih dahulu ya sampai benar-benar pas. Nah, setelah itu lakukan pembautan ya, siapkan obeng, kemudian ini baut, 4 bautnya silahkan diambil dulu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan harddisk. Di sini saya menggunakan harddisk Seagate 1000 GB ya, dengan desktop HDD gitu ya. Baik, kita langsung pasang saja, nanti kita jelaskan detailnya ya. Sekali lagi kami ingatkan buat teman-teman, untuk harddisk ini mohon bautnya itu atau murnya itu dikencangkan ya, karena kekurangan dari harddisk adalah dia agak rentan dengan benturan. Nah, kecuali teman-teman menggunakan SSD ya. Itu saja untuk harddisk. Sebelumnya kabel dari power supply kita pasang terlebih dahulu. Oke. Yang pertama itu yang untuk 24 pinnya kita pasang terlebih dahulu. Ingat teman-teman ya, untuk pemasangan ini sampai dia bunyi klik gitu ya. Ditekan sekeras mungkin atau sekuat mungkin. Setelah itu untuk 12 voltnya 4 pinnya. Nah, yang 12. Oke, ini yang 12 volt, yang 4 pin. Nah, ini khusus untuk CPU nya atau untuk prosesornya 4 pin ya, yang tadi 24 pin. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan untuk power harddisknya ya. Untuk power harddisknya itu kabel power SATA-nya ya, ini iya itu. Oke, setelah kabel power SATA, kemudian kita jangan lupa untuk kabel data SATA-nya. Oke, kita lakukan pemasangan dulu ke motherboardnya. Itu setelah pemasangan kabel power dan kabel data dari power supply ke harddisk, kemudian dari power supply ke motherboard, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel untuk front panelnya. Nah, jadi supaya tombol-tombol kemudian fitur-fitur yang ada di
casing depan kita itu bisa berfungsi, tentu harus kita hubungkan dengan motherboard kita. Ya, di antara tombol-tombol yang ada itu ada tombol power, tombol reset, kemudian hard disk LED, power LED, kemudian ada USB depan, ya, ada audio depan. Nah, itu ini kita akan sambungkan sekarang. Oke, kita mulai dulu dari kabel power. Di F panel ya, atau front panel, kabel power. Nah, biasanya posisinya ada di F panel jadi teman-teman nanti bisa lihat semuanya, rata-rata motherboard itu ada keterangan di mana meletakkan kabelnya. Misalkan untuk power, reset, hard disk LED, ya, power LED itu ada. Kalau tidak ada di motherboardnya, biasanya itu ada di buku manualnya ya. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah motherboard, itu dilengkapi dengan driver atau CD pengenalnya, dan konektor-konektornya juga sudah ada keterangan pada motherboardnya itu sendiri. Kalau tidak, teman-teman bisa lihat di buku manualnya ya. Oke, pasang dulu. Selanjutnya kita akan uji hasil rakitan kita, yaitu dengan menghubungkan monitor, mouse, dan keyboard ke personal komputernya. Baik, yang terakhir berarti kita akan hubungkan ya, kabel power dari monitor ya ke catu daya. Satu, kemudian kita hubungkan yang dari CPU ke catu daya. Sudah semua kabel terhubung, baik kabel data dan kabel power, selanjutnya kita melakukan kita menekan tombol power yang ada di CPU-nya. Nah, kemudian satu lagi kita tekan tombol power yang ada di monitornya. Baik, kalau sudah kita akan coba cek. Nah, perhatikan teman-teman, itu ada proses penginstalan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini artinya kita sudah berhasil merakit komputer ini, ya. Karena di sini belum terinstal sistem operasi, maka tahap selanjutnya adalah penginstalan sistem operasi. Gitu ya teman-teman. Tapi sampai sejauh ini kita sudah berhasil melakukan perakitan personal komputer dari nol hingga sampai seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke penginstalan sistem operasi dan aplikasinya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke proses berikutnya, yaitu penginstalan sistem operasi. Jadi sebelum menginstal kita harus menyiapkan media penginstal. Di sini kita menggunakan flash disk. Yang pertama kita siapkan media flash disk untuk penginstalan sistem operasi. Kemudian nanti setelah jadi sistem operasi kita juga siapkan satu flash disk untuk penginstalan aplikasi. Oke, nah tahap pertama kita tancapkan dulu flash disk sistem operasinya. Jadi sebelum komputer dihidupkan, kita tancapkan terlebih dahulu sistem operasi yang ada pada flash disk untuk kita install. Oke. Kalau sudah, baru kita hidupkan komputer, tekan tombol power yang ada di CPU-nya. Kemudian sembari menekan tombol delete supaya tidak terlambat masuk ke BIOS-nya. Oke. Nah, setelah masuk ke BIOS, tahap yang pertama diatur di sini adalah masuk ke menu booting. Ya, nah di situ ada 3 pilihan. Yang pertama ada Windows Boot Manager. Kemudian ada UV SanDisk, kemudian ada SATA harddisk kita. Nah, pada boot option, teman-teman jangan lupa mengatur flash disk yang terbaca terlebih dahulu dengan cara
Anda turun menggunakan tanda panah bawah. Nah, ya, terus pada option 1 Anda tekan enter. Nah, kemudian di situ silakan Anda pilih flash disk yang berisi sistem operasi, itu dipilih pakai tanda panah bawah. Ya, baru di enter. Nah, artinya kalau prosedur seperti ini artinya komputer begitu hidup pertama kali langsung akan membaca flash disk kita. Karena di flash disk kita ada sistem operasi, maka dia akan menjalankan sistem operasi dan melakukan penginstalan. Baik, kemudian yang option 2-nya itu silakan diganti juga menjadi SATA, ya, itu di enter. Kemudian pilih hard disk kita yang paling atas. Oke. Nah, oke, kalau sudah silakan tekan F10 untuk menyimpan dan keluar. Ya, yes. Oke. Nah, oke. Ini tahap pertama yang kita lakukan dalam proses penginstalan adalah mengatur bahasa, kemudian waktu, kemudian keyboard yang digunakan. Nah, kalau teman-teman tidak mau repot, kita bisa mengatur ini kembali nanti setelah Windows kita jadi. Langsung saja kita next. Boleh Anda menggunakan keyboard atau boleh menggunakan mouse juga, ya. Proses kedua ini, kalau teman-teman ingin melakukan penginstalan ulang, langsung saja pilih install now. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perbaikan ketika sistem operasinya ada kerusakan, itu bisa memilih opsi yang di bawah pojok kiri, itu repair your computer. Nah, ini ya. Jadi karena kita ingin menginstal, maka yang akan kita pilih di sini adalah install now. Nah, selanjutnya nanti akan muncul jendela Activate Windows. Artinya di sini teman-teman diminta mengisi nomor atau CD key dari sistem operasi yang teman-teman ingin install. Nah, kami pilih saja di sini I don't have product key. Artinya kami ingin menginstal produk key-nya nanti setelah Windows-nya jadi. Oke. Nah, yang tahap berikutnya yaitu lisensi agreement. Nah, di sini teman-teman diminta membaca persetujuan ketika teman-teman ingin menginstal sistem operasi. Di sini mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman kalau ingin menginstal lanjut itu harus mencentang I accept the license term. Artinya kita setuju dengan kesepakatan yang dituliskan oleh sistem operasi Windows di sini. Oke, kita centang pada I accept, kemudian kita pilih next. Nah, ketika di sini teman-teman dia ada dua pilihan, ada upgrade, ada custom. Upgrade di sini jika teman-teman ingin melakukan peningkatan. Tadinya komputer kita menggunakan sistem operasi Windows 8, mungkin mau di-upgrade menjadi Windows 10. Nah, itu baru pilihan yang pertama Anda pilih. Namun ketika ini masih kosong dan kemudian tidak ada upgrade, teman-teman pilihnya yang pilihan yang kedua, ya. Secara otomatis kita akan disuguhkan dengan satu partisi, ya, sesuai dengan kapasitas dari hard disk yang kita punya. Di sini tertera 931,5 GB. Baik, kalau sudah selanjutnya kita ke tahap pembagian partisi. Misalkan teman-teman ingin mempartisi hard disknya menjadi dua partisi, itu ada C, ada D, gitu ya. Jadi teman-teman silakan langsung saja pilih new. Nah, di sini teman-teman lihat size total dari partisi yang ada itu kan 900 sekian, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membaginya menjadi dua misalkan, ya, artinya untuk sistem operasinya kita kasih 200 GB atau 250 GB. Berarti teman-teman tinggal ganti 9 itu menjadi 2. 9 yang di depan, nah itu kita hapus. Oke, sudah. Kalau sudah, kita apply. Oke. Nah, secara otomatis ketika teman-teman membuat satu partisi, maka akan dibuatkan partisi-partisi tambahan seperti yang ada di depan teman-teman. Ini secara otomatis dibuat oleh sistem operasi yang ada pada flash disk kita. Oke. Nah, selanjutnya itu ada 247,8 GB. Itu
drive C yang sudah kita buat. Tanda dari tulisan di sebelah kanan ada primary, artinya partisi primer ya, itu yang akan jadi C. Kemudian yang di bawahnya itu sisa dari kapasitas harddisk yang sudah kita bagi. Namun di situ belum terbuat, artinya belum terdata gitu ya. Kita pilih dulu partisi yang belum di format itu, kita pilih, kemudian kita pilih new lagi. Nah, oke, karena semuanya kita hanya mau jadikan 2 partisi, maka langsung saja kita play. Nah, dengan format seperti ini teman-teman sudah memiliki 2 buah partisi ya. Yang pertama drive C dengan kapasitas 247,8 GB. Kemudian partisi yang kedua drive D yaitu dengan kapasitas 683,5 GB. Ini akan secara otomatis nanti ketika sistem operasi teman-teman sudah jadi akan kelihatan di Windows Explorer biasanya. Baik, kalau sudah silakan pilih drive C-nya yang 247 itu, kemudian pilih format. Oke. Tunggu beberapa saat, kemudian pilih next. Nah, ini proses pengkopian data dari flash disk sistem operasi yang kita miliki ke harddisk kita. Nah, ini cukup memakan waktu yang sedikit lama, jadi nanti kita akan percepat. Kita akan masuk ke proses berikutnya yaitu restart. Nah, teman-teman bisa langsung tekan enter atau pilih restart pada menu restart itu. Atau kalaupun tidak ditekan, dia akan melakukan restart sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu. Nah, proses ini teman-teman bisa cabut flash disknya. Selanjutnya teman-teman akan diminta pada proses let's start with region, pengaturan daerah atau wilayah. Di sini teman-teman lanjut saja, pilih yes. Sekali lagi semua yang, nah terus kemudian pengaturan keyboard tidak apa-apa, pakai US saja, yes saja langsung. Kemudian want to add second keyboard layout, nah, tampilan dari keyboard yang akan kita gunakan. Nah di sini kita skip saja, biarkan sesuai standarnya saja. Kemudian selanjutnya teman-teman diarahkan untuk mengkoneksi ke jaringan internet ya. Kalau teman-teman tidak bisa terhubung ke internet, bisa teman-teman pilih I don't have internet. The more discover when you're connect to internet. Kalau misalkan sudah terhubung dengan internet, teman-teman bisa mengaktifkan beberapa fitur-fitur yang ada di situ. Kita pilih continue with limited setup saja. Sekali lagi teman-teman, semua yang pilihan-pilihan tadi bisa kita atur setelah Windows kita jadi. Nah, tahap selanjutnya untuk pengisian nama komputer. Di sini bisa teman-teman masukkan nama sendiri. Oke, baru selanjutnya pilih next. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan password untuk sistem operasinya. Kalau memang sudah ada, tinggal dimasukkan password yang diinginkan, tapi kalau tidak langsung saja di next, tidak usah diberikan password, boleh. Nah, kemudian di jendela berikutnya kita diminta untuk mengatur privasi terkait dengan sistem operasi yang kita akan gunakan. Di sini kita accept saja. Menu selanjutnya pemilihan Cortana Help, ini kita accept saja. Oke. Nah, sejauh ini penginstalan sistem operasi yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan sistem operasinya. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk video-video selanjutnya silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan
atau misalkan ada yang ingin dibuatkan tutorial selanjutnya. Untuk sistem operasi sendiri mungkin nanti kita akan buatkan tutorial khusus ya untuk penginstalan sistem operasinya. Kalau untuk sistem aplikasi teman-teman sepertinya tidak terlalu kesulitan karena cara penginstalannya hampir sama dengan cara penginstalan aplikasi yang ada di handphone ya. Jadi teman-teman hanya pilih agreement, kemudian next, terus finish, seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah tidak asing lagi lah ketika menginstal sebuah aplikasi. Saya contohkan saja, misalkan teman-teman ketika membeli HP baru, di situ belum ada aplikasi namanya WhatsApp. Teman-teman bisa atau biasanya sendiri menginstal aplikasi WhatsApp atau aplikasi TikTok seperti itu. Jadi cara penginstalan aplikasi itu ya seperti itu. Jadi tidak sulit ya. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Nih teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Windows kita sudah jadi. Nanti selanjutnya kita akan instalasi aplikasi yang kita butuhkan. Oke, terima kasih buat adik-adik yang dari SMK Albanawa. Mana sih hello-nya untuk menutup? Oke, terima kasih.